Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi ngopi bareng sama orang-orang yang terkenal di dunia dan akhirat. Ada seperti biasa nih yang nemenin setia bersama saya, Bang Luluk Elma, ownernya Elma Knives, juga lagi ngopi bareng juga. Kopinya cap kapal selam. Ada Li Haidar dari cap gagak hitam. Juga ada yang tak asing lagi, Mas Taufik SG, sang maker pisau lipat. Sang maker dan ya founder apa? Founder SG Knife. Nah, lu founder SG Knife kan? Iya, mumpung lagi bareng, ngopi bareng meskipun yang lain hitam, kopi saya berbeda. Siapa tahu ada kesamaan yang bakal kita dapat dari obrolan ini. Banyak nih yang memang saya sebagai pemula mau nanyain kepada master-master ini tentang di dunia bilah. Kita muter nanyanya nih. Mungkin kalau saya sering nanya Bang Luluk Elma, siapa tahu Bang Luluk Elma mau nanya saya. Nggak tahu tentang nanya apa. Gantian. Kita main tanya-tanya dan main jawab-jawaban. Betul. Karena memang dari semuanya kita ini meskipun sama-sama di dunia bilah, ini beda rasa. Itu beda rasa, beda warna. Cuman mungkin satu tujuan gitu kan, menebar manfaat, bukan begitu? Satu tujuan, jualan gitu. Nah, buat master-master ini mungkin kita bakal coba minta tips-tipsnya atau berbagi pengalamannya beliau semua. Mungkin dari macam kayak Li Haidar nih, ya kan, yang fenomenal banget gitu, goloknya, tanduknya nggak ada hitamnya, dikit banget hitamnya. Kadang-kadang kalau ada hitamnya dikit X gini. Ada di blog mas. Tuh ada di blog, di bleaching. Mungkin hal itu yang bisa kita tanyain juga sama Li Haidar nih, tentang bagaimana cara memilih tanduk yang menurut versi Mbak Haidar yang baik. Gitu kan, juga ntar ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin Li Haidar mau tanya saya tentang apa? Boleh, ini toko udah berapa bulan namanya? Ada Mas Taufik sebagai founder SG Knives juga. Ntar kita bakal coba tanyain ke beliau nih. Sebenarnya beliau ini masih single atau udah double nih? Ini banyak nih kalau tanya ke dia. banyak, tapi dia punya jabatan baru. Apa tuh? Apa? Ketua online. Ketua online. Ketua berantem online. Online. Dan punya titel terbaik. Ada bintangnya dong. Ada bintangnya. Ada bintangnya. Ada badge adminnya nih. Ini banyak pertanyaan kalau ke sini. Hmm. Sebelum jadi pisau lipat, dulunya apa? Gitu. Oh banyak. Ya, tiga Kita selesai. bongkar juga nih ya kan. Kalau selama ini juga nggak pernah kelihatan, saya juga pengen tahu nih. Kalau sama ini udah bosen lah artis internasional ya gitu. Oh, ini kan sekalinya nongol menyelamnya lama gitu loh. Gitu. Jarang-jarang kan melihat beliau itu muncul ke permukaan. Pakai baju nggak sobek lagi. Pakai baju nggak sobek. Biasanya Sobek-sobek. Kebetulan malam ini rapi. Iya, kan ada dulu Pak. Nah, ada satu lagi, udah mandi. iya, juga ada Bang Luluk Elma yang seperti biasa menemani kita semua. Mungkin ada hal yang mau saya tanyain nih, sharing aja sih judulnya gitu kan. Kira-kira kalau awal mulanya nih Mas Taufik SG bisa terjun ke dunia pisau lipat, ini awal mulanya gimana nih? Karena saya juga belum pernah tahu nih awalnya bagaimana. Ketemunya juga jarang-jarang karena beliau sibuk ini.
nggak sibuk sih. Tapi kan Nggak jelas ada. mungkin sebelum pisau lipat beliau terkenal juga bikin Fixed blade. Oh, fixed blade. Kalau pisau lipat disebutnya apa tuh? Kalau folding knife sih. Folding knives. Cuman kalau lokal kan ya pisau lipat aja udah cukup lah. Pisau lipat. Pisau lipat. Mulanya gimana tuh bisa ketemu akhirnya concern ke pisau lipat? Iseng-iseng. Iseng-iseng saudara. jawabannya garis bawah iseng-iseng. Iseng-iseng aja sudah, masya Allah. Enggak sih, sebenarnya enggak iseng-iseng. Bingung. Bingung mau ngapain gitu. Kan awalnya bikin fixed blade lagi. Jadi ya kayak umumnya teman-teman bikin gitu. Bikin banyak juga yang bikin. Terus saya ngerasa nggak dapet saya ini mau bikin apa sih sebenarnya gitu. Nah terus di fixed blade ini kan menurut saya udah terlalu banyak lah. Dan di dunia pisau itu apalagi nih yang Indonesia belum banyak ngembangin. Nah, saya cari ya satu-satunya pisau lipat. Tapi kan susah gitu. Tadinya enggak lah, susah banget nih pasti ini. Pasti laparnya makin lama lagi daripada belajar Lapar gitu kan. Emang kalau bikin folder nggak boleh makan gitu, jadi lapar gitu. Lapar dulu karena nggak tahu sama sekali kan, kita harus belajar dulu gitu. Ini lapar nih. Sempat down kan, nyerah lah. Belum mulai, tapi udah nyerah duluan. Cuman ada kondisi yang bikin saya udah nekat gitu. Akhirnya saya mikirnya itu masuk ke dunia folding ini kalau orang-orang bilang naik level gitu kan, tapi bagi saya enggak. Bagi saya banting setir. Kenapa? Apa karena berbeda? Bukan cuma satu itu dengan pisau. Karena saya tinggal di ibu kota, tempat ngontrak, BK workshop ngontrak, rumah ngontrak, ya pokoknya Istri kontrak. Oh enggak. Oh, Enggak cash. istri kontrak. Jadi karena semua serba bayar nih dan sendirian gitu kan, kalau bikin fixed blade gitu agak ngap-ngapan juga gitu. Terus kayaknya tadinya nih mikirnya gitu kan, wah kayaknya kalau bikin folding tuh lihat folding custom itu kan harganya segini cuma gitu doang mikirnya. Kalau ya nyampe segitu, kalau enggak bangkrut nih, tutup, pulang kampung macul atau apa lah gitu. Waduh. Tapi ya jadinya nekat aja. Ya udahlah, mau gimana lagi? Nggak, kayaknya agak kurang lucu juga kalau bikin fixed blade dengan masih market yang masih turun naik gitu kan, terus harga kita tendang karena alasan tadi. Semua serba bayar gitu. Ternyata gitu. Jadi alasannya justru pengen sesuatu hal yang beda gitu, mencari pasar yang berbeda atau Karena Jadi melihat makin ada kuat kesempatan kan. itu. Makin kuat, ya udah masuk belajar bikin folding. Ya pembiasaannya itu mulai lancar ya. Itu 2 tahun. itu kalau mau jangkrik itu apaan sih artinya? SG. Itu juga. SG itu saya juga bertanya. Itu SG itu apa sih kan? Kan biasanya nih. Biar tahu ya, SG mungkin banyak yang tahu ya. SG itu singkatan dari apa sih? Nah, kalau saya kan biasanya kan gini. Haidar nama anaknya ya kan, terus ada nama anaknya? Iya. Saya juga baru tahu. Nanti kita tanyain gitu. Saya pikir itu namanya loh Gitu. Elma ya kan, inisial saya gitu dulu, Elma Anun jadi Elma gitu ya kan. Nah SG ini apa? Misalnya namanya Taufik Hidayat, harusnya kan TH gitu ya. SG, jangkrik, nama jangkrik gitu. Oh, itu jangkrik loh. Panjang Jangkrik bos. panjang tuh. Ya SG sih bisa sugar glider, bisa saya ganteng atau apa gitu. Bisa Cuma sebenarnya jelasin kan ya. nama Bisa situ gila. ya Siri Goblok. Ya ini. Awalnya ini ya panjang lah ceritanya dulu. Saya masuk ke dunia pisau itu sebagai seller.
sejarah nih. Nah, jualan dulu nih. Ini yang belum tahu Awalnya nih, artinya memang kehidupan seorang maker nggak harus langsung Enggak, ujuk-ujuk belajar, enggak. ya kan jualan gitu loh. Langsung jualan malah ya. Iya, Langsung jualan. artinya memang Berarti bukan ada barang step-step, Bukan barang pribadi dong, artinya memang barang masih barang orang gitu ya. jualan-jualan apa pabrikan. Dan itu pun barang-barang KW gitu. Oh, KW Hore. KW ori lah, nggak jual ori gitu. Jadi KW itu kan kalau sekarang mungkin udah mulai sepi yang KW itu. Kalau dulu ramai karena dulu kan proses edukasi itu masih jalan nih, lagi kencang-kencangnya dulu kan. Jadi orang yang baru kenal pisau apa gitu, kalau langsung ke ori, langsung handmade gitu kan kayaknya terlalu tinggi. Kaget mungkin ya. Iya. Jadi kalau yang KW masih ya di bawah 100.000, masih 100.000, kayaknya orang mulai oh, oke, pun itu KW. Mungkin barang-barang S9 kali ya. Ya. Emang. Jadi justru mulainya dari barang-barang yang KW. Dan muncul si SG ini dulu pertama yang ngasih nama itu Aki David. Aki David ya. Terus sama Mas Sigit. Mas Sigit itu dia apa ya? Bikin forum Facebooknya ya. Iya, kalau Aki David itu dia admin, moderator di Kaskus, forum pisau Kaskus gitu dengan Mas Sigit. Nah SG itu dulu si Aki ini sama Mas Sigit ini bilang seller galau. Jadi saya tuh jadi SG itu seller galau. Iya. Tapi Saya sekarang galau. nggak jelas nih namanya. Tapi sekarang harusnya MG dong, maker galau. Mungkin. Cuman udah kebiasaan ya udah gitu. Sudah terkenal ya. Jangkriknya kenapa jangkrik? Jadi kalau jangkrik ya. Apa karena melompat dari seller galau jadi maker galau? Kebiasaan. Oh kebiasaan. Jangkrik bos. Kebiasaannya tuh nokturnal ya, kerja malam gitu. Karena susah nih buat fokus kalau kerja siang. Nggak tahu sampai sekarang tuh kerjanya malam aja lebih enak malam. Jadi dari sore misalnya habis asar atau habis maghrib gitu sampai malam jam 12 jam 1. Kadang malah sampai pagi, kalau ada bapak ini bisa sampai terang lagi. Tapi kenapa gambarnya jangkrik nih? Kenapa nggak kampret gitu? Nokturnal. Si jangkrik ini. Terus yang lebih unik ya karena yang unik itu diantara semuanya kayak kalong apa gitu yang nokturnal, jangkrik lah. Jangkrik ini penyebutannya ini bisa diartiin beda-beda. Punya konotasi. Iya. Jangkrik bos. Nah, itu bisa. Bisa. Terus kata-kata lagi marah bisa. Terus lagi kaget bisa gitu. Lagi apa? Salut misalnya, wah kok bisa gitu ya? Jangkrik gitu. Jadi jangkrik ini kalau di Jawa sih, di Pulau Jawa itu udah familiar banget ya. Oh emang aslinya? Kalau Mas Topik ini? Ya Pak. Oh jadi pas nih saya nyebutnya Mas Topik ya? Iya. Iya kalau Kang Topik kan nggak pas nih. Karena dari Jawa aslinya. Nah itu yang dibagi sama Mas Topik nih, foundernya SG Net. Ternyata SG itu awal mulanya dari seller galau banget mungkin dulunya. Dulu itu karena si Aki ini ngasih David, ya? nama itu tuh karena saya tuh kalau jualan tuh agak aneh dulu memang. Aneh. Jadi jualan tuh kasih satu barang nih kan, karena barang KW kan. Jual satu harganya masih puluhan ribu gitu. Mungkin ada sebagian orang yang ngerasa ih murah banget gitu. Beli 3 gitu. Beli 3, saya ngerasa orang ini dengan satu orang dia beli 3 barang, saya ngerasa untung saya gede banget nih. 3 gitu. Ayo udah selipin 1. Baik juga nih. Dapat 4 gitu kan. Terus mereka bilang, "Mas, ini enggak rugi atau gimana?" Enggak gitu. Ya, saya rasanya untung saya kegedean. Itu baik banget kamu mas. Untungnya kegedean. Baik aja sih. Yang merasa untungnya kegedean. Jadi itu yang belajar nih. Yang di forum lah dulu tuh masih sering tuh pas beli itu belinya
dua tiga dua dapat tiga dapat 4, kadang belinya 3 saya kasih 5 gitu. Jadi sering-sering kayak gitu. Luar biasa. Karena emang ya entahlah, bingung juga sih. Enggak lah. Iya, ya itu tadi. Karena itu semua jadinya SK Knives itu berlogo dan bernama SK Knives. Itu karena kalau itu SK Knives, kita nanya nih yang sebelah itu. Gagak hitam, Mbah Haidar. Haidar Blade Sport. Haidar Blade Sport. Haidar ternyata bukan nama aslinya. Dan sudah jujur nama aslinya siapa? Nah, nama aslinya siapa? Nama Jangan buka aslinya siapa? ini. Nama aslinya. Ini nanya apa nih? Nanya nama asli? Iya, nanya. Enggak nanya dulu itu kenapa tadinya Haidar. Enggak, beda aja, beda namanya dulu biar orang tahu. Soalnya kita udah tahu. PM aja deh. By inbox katanya. Kenapa gagak? Kenapa gagak menunjuk? Nah, Hitam ya. ya kita dari awal aja dulu. Pertama, sebelum jadi seller, sebelum jadi calo, kita dulu tuh juga sama kayak teman-teman lain sebagai pembeli, bayar. Kebetulan saya dulu sebagai pembeli yang lumayan agak sadeng. Maksudnya agak sadeng. Waktu itu zaman saya masih suka beli golok, itu golok sudah ada harga 4 juta tahun 2015. 2015 4 juta. 2015 4 juta. Bahannya bahan per. Per 4 juta. Ini serius. Tanduk. Bukan, kayu. Kayu, gagang tanduk, bahan per, harga 4 juta. Ini serius, bisa di cross check. Sampai sekarang masih ada. Dan saya masih ada barangnya. Oh, memang menjadi sejarah. Jadi per itu kalau istilah di Banten mungkin sulangkar. Oh, Sulangkar. Iya. Dia punya Sulangkar. punya sejarah, punya cerita tertentu lah kalau Sulangkar Iya. itu. Sulangkar. Kalau dulu kan istilahnya nggak ada kita beli untuk apa, biasanya saya udah senang. Ini bahannya apa seperti ini. Sulangkar campuran dari beberapa baja. Dulu ada istilah sulangkar dari 3 bahan, dari 5 bahan, dari 7 bahan, dari 9 bahan. Nah, tapi sampai sekarang pun melihat tempaan sulangkar secara langsung saya belum pernah. Jadi kalau untuk itu berapa bahannya, untuk pastinya kebenarannya saya nggak tahu. Cuman yang saya punya di rumah yang katanya tempaan 3 bahan kalau nggak salah. Itu pertama kali beli golok. Ya. Yang 4 juta itu tadi. Kalau golok pertama kali 4 juta. 4 juta itu yang dari bahan sulangkar itu dari 3 bahan. Kalau nggak salah dulu bahan per, terus dicampur dengan pijakan delman. Delman ada pijakannya itu. Iya. Itu. Terus kalau nggak salah dengan rantai motor. Nah, istilah di Banten kalau terutama di Sowat itu dikenal dengan sulangkar rantai. Sekarang pun masih ada. Sulangkar rantai. Sulangkar rantai itu kalau nggak salah dia di bawahnya lagi ada sulangkar yang tanpa motif. Kalau orang Sowat bilang apa ya, sulangkar Tanpa motif. tanpa motif hitam kalau nggak salah pokoknya hitam. Dia hitam pokoknya nggak ada ini. Nah di atas sulangkar rantai itu ada namanya sulangkar rereng. Itu yang terkenal dari bahan 7 bahan. Di motifnya kayak serat kayu. Dan itu terkenal yang paling mahal harganya. Yang paling apa namanya? Sulangkar? Sulangkar rereng. Rereng. Terus kalau kita kembalikan kenapa gagak? Nah, Apa jadi dari situ? Betul, dulu awalnya ya sebenarnya tiap hari nih, hampir tiap hari sama dia. Dijelaskan begini. Enggak pernah. Bahkan nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nah, makanya nih temenan aja. Tiap hari nongkrong dari matahari terbenam sampai terbit. Terbalik kalau dia nih nocturnal karena dia matahari terbit sampai matahari terbenam, nggak tahu nih ceritanya ini. Makanya saksikan terus. Gimana? Soalnya kita nggak pernah ngobrol kayak gini. Kita lebih suka ngobrol. Nggak pernah bercanda ya, selalu serius terus.
Nggak pernah serius Pak. Jadi kenapa Gagak? Lalu kenapa Gagak dan nama anak yang dipakai? Kenapa Gagak? Awalnya kita waktu itu lagi ngopi sama teman yang namanya Kang Ahmad Al-Bantani. Beliau salah satu pecinta budaya golok juga pencak silat. Kebetulan waktu itu sih di sini Kang, bagaimana kalau goloknya itu kita kasih logo aja ya? Apa Kang? Tadinya mau kasih gambar Raja Wali, macan, singa, tapi dari sekian banyak Raja Wali kayaknya terlalu umum, macan juga banyak. Nah, si Kang Ahmad Al-Bantani ini dia pada suatu ketika waktu itu masih pakai BlackBerry. Dia kirim Tahun berapa itu? sekitar tahun 2016-an lah. 2016. Masih suka main perang-perangan berdua itu kan? Dia tiba-tiba ngirim logo yang sampai sekarang jadi logo itu dikirim, terus dengan apa sih kelebihan Gagak di situ. Nah, itu setelah saya baca, oh ternyata dia salah satu hewan atau burung yang cerdas. Nah, tapi ada kesan-kesan mistisnya nggak tuh dari Gagak ini? awalnya iya, tapi setelah saya baca, dalemin, ternyata hanya beberapa orang saja kayaknya menganggap seperti itu sih. Tapi walaupun sampai sekarang di daerah Jawa terutama tetap yang namanya Gagak juga Mistis. berkesannya. Berkesan. Terus yang apa? Saya mau tanya itu kenapa konsisten pada Kopak Rawing padahal Masih banyak. bisa dikatakan kan Haidar ini salah satu pelestari golok lah dari awal memilih golok, betul kan? Ya, Gitu kan. Dan kenapa konsisten pada Kopak Rawing padahal golok itu kan masih banyak yang lain Oh, gitu kan. banyak yang lain. Oh ya, kayak maker-maker yang lain kan juga ya bantenan dengan model bentik. Kalau kita sebut model bentik lah ya, gitu kan, bentik bantenan gitu. Bikin model Betawian juga dia bikin gitu. Tapi kalau Haidar kenapa cuma bantenan doang? Dari awalnya memang kenapa saya konsisten atau tetap dengan Kopak Rawing atau mungkin Kopak Dawing. Dari kecil sebelum saya kenal golok, dulu kan zaman waktu kita masih tahun 80-an ya, kita kan mungkin masih SD apa masih SMP kan, banyak film. Situ 90. Oh, Bapak 90 zaman baja hitam udah nyampe. Dragon Ball. Zaman Pokemon. Bapak-bapak apa dong? Nah, awalnya sih kita terbius sama film sih. Oh, golok kayaknya keren kalau kita punya golok gitu. Nah, karena berhubung saya orang Jawa dan golok itu kalau di tempat saya kan disebut bendu. Dan bendu di tempat saya itu nggak ada istilah jengkolan gagangnya. Tapi lebih kayak ke gagang-gagang pisau-pisau dapur biasa. Nggak ada jengkolan. Karena mereka lebih banyak difungsikan untuk gablokan atau ke kebun atau tebas. Kegiatan hari-harian Iya. gitu kan. Dan bentuknya pun masih ala kadarnya lah, belum yang serapis-serapis sekarang. Nah, setelah saya bandingkan, kok goloknya kayaknya beda sama yang di film-film tersebut gitu. Akhirnya dengan adanya golok yang ada, waktu itu sama si SMP. Golok yang ada saya copot, saya bentuk manual dengan kikir. Paling nggak menyerupai seperti yang di film-film tersebut itu. Gagangnya pun kita bikin jengkolan. Cuma ya lucunya nauzubillah. Enggak, masih belum jelas. Iya. Intinya itu gagang sama bila yang sudah ada kita satuin. Dan yang paling lucu kita bikin sarangkanya atau sarungnya dari seng, Mas. Widih. Serius, saking pengennya biar kayak di film itu, saking serius itu ini nyata.
Oh, berarti habis nonton ini Jaka Sembung. Betul, jangan sembung. Sahur Sepuh. gitu. Sahur sepuh. Serius itu benar. Manual apa itu pabrikan sepuhnya tuh? Sahur sepuh. Kayaknya di anti pabrik deh. Kalau itu apa namanya, anatomi golok. Karena kan golok punya nama-nama sendiri tuh ya anatominya. Iya. Bawa golok gak bawa golok? Kalau golok, kebetulan saya bawa satu. Bawa dong. Bawa. Ya, kan sekalian jualan. Biasanya kan kalau lagi sepi, gelar lapak gitu kan. Iya, tapi jangan lakunya mas. Gelar lapak pinggir jalan gitu kan. Lagi ada pasar malam gitu. Tapi tadi belum dijawab loh tentang kenapa namanya Haidar itu. Oh iya, kenapa Haidar? Saya Haidar. Kenapa Haidar? Kenapa Haidar? Kenapa enggak umpamanya sebut aja Nurwandi umpamanya? Pak, tolong Pak. Kenapa Haidar gitu? Kenapa Haidar? Dari awal saya kan ceritanya pengen punya anak cowok, tapi kebetulan anak pertama cewek. Jadi pas kebetulan yang kedua cowok, seneng banget. Putra mahkota. Jadi jalan nama Haidar. Jadi asli brand gagak hitam Haidar Blade Sport ini nama anak nih, bukan nama anak pribadi. Nama anak. Dan Blade Sportnya itu tadinya sebenarnya bukan Blade Sport, Tadinya Blade Style. Cuman karena begitu kita sudah terlanjur ketik di Facebook, kita nemukan lagi. Jadi serius sih awalnya kesalahan. Blade Sport itu kesalahan. Sportnya itu dari style terus Style. tulis gitu. Karena kita lebih sering bikin desain kan, sering berimajinasi kan, aneh-aneh gitu. Jadi Blade Style. Ternyata Blade Sport. Dan secara nggak sadar, secara nggak sengaja nyambung dengan kegiatan kita kan. Oh, Copingan itu. Atlet juga. Iya, seolah-olah mungkin orang, wah ini karena dia sering copingan kali ya Blade Sport. Padahal sama sekali enggak. bukan Seperti bukan aslinya Blade Sport. Blade Style. Aslinya Blade Style, gara-gara salah ketik udah nggak bisa dirubah jadinya Blade Sport. Blade Sport. Oke nih, sekarang udah ditunjukin goloknya. Kita mau minta nih untuk anatomi Oke. tentang golok nih. Jujur sebenarnya saya juga nggak begitu paham, sampai sekarang pun saya nggak begitu ngerti banget paham nama golok atau anatominya. Tapi yang saya buat patokan, karena saya pakainya pakem Bantenan, jadi saya ngikutin istilah dan bahasa meker-meker atau Marangi Banten. Terutama soal Merangi itu apa Marangi? Marangi yang kita tahu mungkin kalau istilah di bisa modern mungkin maker kali ya. Maker. Untuk semuanya, keseluruhannya. Iya. Karena ada yang bilang Marangi cuman katanya cuman bikin gagang sama sarung, tapi kadang mereka juga bikin bilahnya juga. Nggak tahu lah, mungkin lebih pastinya langsung tanya ke sumbernya yang kompeten lah. Jadi kita mau ngomongin yang masalah Pakem ini, Bantenan. pakem Bantenan. Untuk keseluruhan mungkin dari dulu golok seperti ini. Bentik pun sudah ada dari zaman dulu, gagangnya pun jengkol. Terus kalau saya pribadi nyebut ini sebetulnya kopak rawin. Kopak rawin karena kalau bilahnya sendiri mungkin orang banyak yang bilang, mungkin ya, ini yang dibilang bilah salam nunggal. Oh, jadi dasarnya salam nunggal. Aslinya salam nunggal. Ini kalau nggak salah ini salam nunggal aslinya bilahnya. Salam nunggal itu dia punya ciri khas dari pangkal sampai ujung beda lebar. Tapi ada juga yang mungkin dari pangkal sampai ujung sama lebarnya juga mungkin ada. Oh, bukan itu apa namanya si belinya itu Ini, tentang ujung, gitu. tentang Bahasanya ujung mapak bilah. kalau salam Iya, nunggal itu. ini juga berpengaruh. Salam nunggal dia lebih papak seperti itu kan. Nah, karena kalau belinya sudah beda, dia agak lancip. Penyebutannya pun sudah beda. Tadi salam nunggal emang ada berapa banyak sih? Selain itu ya, selain salam nunggal. Bentuk-bentuk golok itu didasarkan tadi ada yang disebut salam nunggal, terus ada yang bilang Betawian. Pada dasarnya ada berapa banyak sih?
Nah, untuk pastinya saya nggak begitu tahu. Cuman karena yang saya selama ini dalamin Bantenan. pakem Bantenan yang dan bahasa kita sehari-harinya dengan Marangi kita nyebutnya bentuk kopak rawing. Kalau dia lanjut sedikit lagi dia bentuknya sudah kembang kacang. Nah, kembang kacang. Ada yang malapah gedang. Melapa gedang. Ada lagi apa ya? Itu bentuk-bentuk bilahnya doang. Bentuk bilahnya doang itu. Bentuk bilahnya aja. Salam tunggal, Kembang kacang. Kembang kacang. Melapa gedang. malapah gedang. Itu yang familiar di saya. Tapi kalau nggak salah itu masih banyak lagi bentuk-bentuk bilah penyebutannya. Yang itu aja saya baru dengar. Nah biasanya kalau untuk salam tunggal atau kopak rawing ini bagi mereka katanya sering disebut golok jawara juga. Golok jawara. Walaupun di golok yang lain mungkin ada yang agak sedikit lancip belinya, yang mirip-mirip salam tunggal. Mirip-mirip kembang kacang itu dipakai golok jawara juga. Terus kalau anatominya? Nah, anatominya kita bicara dari luarnya dulu. Kalau misalnya ini kopak rawing, dia terdiri dari pertama gagang atau handle, atau istilah Bantenan disebut perah, gagang atau perah. Terus turun lagi ke bawah, ini namanya sopal. Ini kita ngomong Bantenan aja ya. Yeah. Mungkin di daerah lain mungkin ada yang bilang Iya, pakem berbeda ya. tutup luhur mungkin bisa. Tutup luhur bisa juga kalau di daerah lain. Gagodok. Gagodok bukannya di bawah bukan? Sepet. Ini sampai. Ini sopal. Turun lagi ke bawah, simet meting. Ini pun sebenarnya ada fungsinya ini. Tapi kalau untuk sekarang lebih ke aksesoris. Ini fungsinya sebenarnya dia kan di sini ada lubang nih. Lubang buat masukin tali buat cantilan di pinggang sebenarnya diikat. Sebenarnya. Nah, turun lagi ke bawah, tali pengikat ini namanya tali simpai. Tali simpai biasanya dia terbuat kalau memang ada yang dari tanduk, ada yang dari plastik. Turun lagi ke bawah, namanya pepet. Ini pepet. Nah, ini pepet biasanya dia kalau untuk golok-golok yang lumayan premium harganya, biasanya dia bikin full. Kalau misalnya sini kayu, ini kita aduk, ini dia bikin full. Di ujungnya ya. Iya, full dalam arti tanduk semua. Karena ada sebagian yang sini kayu sampai belakang kayu, cuma ditutupin di depan. Nah, ada juga untuk mengurangi bahan juga. Nah, seiring sini mungkin banyak orang yang meminta dia harus full semua. Jadi seragam dari gagang sampai itu sopalnya material yang sama gitu. Iya. Mau tanduk berarti full tanduk. Kalau kayu berarti full kayu berarti ya. Iya. Walaupun kadang full kayu juga tetap ada pengikat tanduk juga. Tanduk. Cuman ada disebut istilah aksesoris tak pakai tanduk itu kan. Ya kan kalau full kayu nggak mungkin simpainya dari kayu dong. Iya, berarti Benar juga Pak, benar Pak. masih belum full kayu juga ya. Nah, masuk lagi ke bilah. Ke bilah kita bilang sebut istilah modern aja. Kalau untuk tradisional juga saya nggak begitu paham sampai sekarang. Yang jelas ini kalau di modern apa namanya Pak? Spine ya. Spine terus yang coakan ini false edge ya. Ada false edge, ada switch. Switch yang mana tuh? Ya false edge atau switch. Oh, penyebabnya ada dua. Nah. Bisa switch. Tapi false edge itu cenderung lebih lebar. Nah kalau kecil itu biasanya sih kalau di bahasa modern switch. Switch ya. Kalau saya itu lebih ke bevel atas lah. Oh, Ya. hampir menyamai bevel ya. Lebih lebar ya. Kalau ini bisa dikategorikan apa ini? Yang coakan-coakan seperti ini? Thumbpress atau jimping. Thumbpress atau jimping atau firework bisa? Firework bisa. Oke. Jadi tahu juga kan Pak? Mungkin selama ini Bapak Banyak juga istilahnya ternyata. Nah, ada juga ini sebagai pembatas antara tajam dengan enggak. Ini pun kalau menurut saya ini sebagai ini ada fungsinya. Kalau saya kita tarik begini kan dia agak tertahan di sini kan. Juga sebagai batas untuk mengasah. Tapi emang Menjadi lebih pendek ya, tapi Lebih pendek. bagian tajamnya ya. dan ini mayoritas sekarang
orang yang pesan pasti harus minta ini, karena kejadian banyak dia nggak sadar saking apalagi mungkin golok-golok yang ready di pasaran biasanya kan satu meminimalisir bahan ya, jadi dia nggak ngukur tangan yang orang awam ada. Biasanya kalau saya lihat sih antara 7,5 sampai 8,5 paling panjang. Beda mungkin dengan daerah-daerah lain, ada yang 10. Cara genggamnya maksudnya. Iya. Cuma kalau untuk pantanan biasanya dia cenderung lebih pendek. Kan atau mungkin dari settingan dulu biar enak digenggam, mungkin nggak tahu. Gitu. Tapi yang saya lihat antara pantanan sama Tasik biasanya lebih panjang Tasik untuk jarak genggamnya. Mungkin karena berbeda pakemnya ya antara daerah Tasik dengan daerah Banten. Betul. Kalau saya lihat di bawah 9 kalau daerah Pantenan, 8,5, 9. Jadi kalau 9,5 apa 10 biasanya saya request sama pandainya atau maranginya. Oh berarti bisa dibilang redesign lah. Betul, bisa juga seperti itu mungkin. Mengulang desain yang ada mungkin. Kayak tanpa merubah total kan. Iya. kayak Ricasso itu kan saya tahu golok ada Ricasso-nya baru sekarang ini, dan memang harus saya akuin meskipun agak miris, agak menyesal, agak berat dipelopori oleh dia. Betul? Ya. Atau memang dari dulu juga ada Ricasso-nya? Itu kan Ricasso ini biasanya bila-bila yang fixed blade. Betul. Kebetulan kalau pertama saya pun dulu belum ada Ricasso-nya. Oh, dulu juga belum ada. Artinya dulu dasarnya juga golok tidak ada Ricasso. Yang saya punya mungkin sebagian ada juga saya nggak tahu. Cuman yang saya punya sampai beberapa waktu sebelum saya pesan sendiri minta seperti ini belum ada Ricasso-nya semua. Intinya ya. Tapi sepertinya Ricasso di samping untuk pengaman menambah estetika juga ya. Jadi kelihatan agak lebih gitu. Ricasso kan sebetulnya dasarnya cuma pembatas bevel. Betul guys? Ricasso itu fungsi dasarnya pembatas bevel dong ya? Ya kurang lebih. Jelimet ya, apa namanya, anatomi golok. Tapi bagaimana kalau anatomi folder? Wah, lebih jelimet lagi nih. Saya sampai sekarang nih nggak hafal saya anatomi folder. Ya mas, dari luar, atas, bawah sampai dalam coba sebutin anatomi Kita folder. coba kupas bareng sama Mas Taufik. Karena gini, kalau maker kalau nggak bisa berarti bukan maker dia. Ya, Jadinya apa dong? dia bukan maker ya, karena dia tidak memahami atau tidak punya knowledge, product knowledge gitu loh. Iya lucu juga ya. Ya lucu makanya. Bikin apa tapi Kan lo yang nggak tahu. kan lo yang ngajarin gue. Ya kan kalau lo bikin sesuatu, lo harus tahu dulu minimal anatominya dulu harus tahu gitu loh. Memangnya ada perbedaan antara pistol lipat dengan golok ini? Banyak. Oh banyak. Ini lebih ribet penyebutannya. Oh. Jadi apa? Coba kita kupas. Tapi lebih enak. Lebih enaknya? Lebih ribet tapi lebih enak. Karena bahasanya rata-rata cuma satu doang. Nggak ada bahasa versi tadi. Kalau ini golok ini ada per wilayah per daerah. Ada penyebutan. nggak ada karena bahasanya cuma satu, paling cuma bedanya tipis 1, 2 gitu. Oh gitu. Sama seperti kayak bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Arab ada yang namanya amiyah kan. Oh ini amiyah Turki, amiyah mana gitu kan. Ada juga bahasa satunya tuh yang namanya fushal. Mungkin ini dengan sebutan bahasa fushanya nih. Karena kan lebih banyak dan memang dipopulerkan kan di barat kan. Di Indonesia ini sampai sekarang baru beberapa lah yang bikin handmade folding bisa lipat gitu ya. Iya. Jadi ya di kita ya mungkin lebih banyak sih ngadopsinya dari Amerika mungkin. Amerika. Eropa saya kurang tahu juga, tapi rata-rata pembuat dari Eropa itu juga mereka pas nulis di deskripsinya juga pakai bahasanya bahasa Inggris. Dia UK Inggris. Itu juga bahasa ya sama. Oh jadi, Jadi bisa universal lah gitu. Bahasanya tuh Bahasanya cuma universal. satu. Tapi lebih kompleks, lebih banyak. Jadi kalau mamanya ini bahas ini apa nih namanya ini?
Jadi dari ini butuh aja. Ini kebetulan liner lock nih. Locking. Nah, itu. Lockingnya liner lock. Locking itu ada berapa banyak sih? Ada Liner lock. kalau yang umum ya, ini yang udah umum, Iya. yang tanpa dipatenin dan lain-lain gitu. Ada liner lock, Liner ada frame lock, lock back lock ya, gue slip joint, terus apa lagi ya? Friction itu non locking. Di mekanis ya. Kalau locking sih cuman itu aja yang umum, tapi di luar itu ada kayak aksis itu penemunya ownernya Ben Smith. Nah, aksis itu saya bisa dibacakan aksis lock gitu kan. Yang baru berapa bulan yang lewat meninggal kan dia. Nah, dia nemuin aksis lock itu di atas. Pakai bal itu ya, pakai bal. Tapi katanya dia orang Thailand ya? Kalau nggak salah sih Filipina. Oh, Filipina. Terus. Ada kayak Spyderco, si Salt itu bikin yang di atas compression lock. Terus ada blade lock itu yang bikin Michael Walker Taos. Nah, Michael Walker Taos itu salah satu bapak folding. Jadi Walker Taos itu yang nemuin awalnya Folding. liner lock. Oh, yang menemukan liner lock itu pertama kali. Iya. Nah, Iya, kalau dilihat, sorry sebelum memasuki anatomi, mumpung ingat, zaman dulu nggak ada liner lock gitu kan, terus frame lock. Kalau boleh tahu, awal kari lock kunci apa locknya si folder itu apaan sih? Di luar friksi ya, karena friksi kan nggak kita tadi katanya nggak dimasukkan ke dalam lock system. Slip joint. Setahu gue sih paling tua Mana yang itu tua Opinel. Oh, yang ini. Kalau Opinel itu di locknya apa zamannya namanya? Napoleon udah ada. Itu namanya locknya apa itu kalau yang Opinel? Aduh, lupa. Tapi ya itu hanya Opinel yang pakai itu. Soalnya kan kalau kita lihat Dipakai folder lama itu kebanyakan dia pakai slip joint, betul nggak? ya, Ya kan? slip joint muncul Atau backlog. Gitu. Setelah friction berarti yang paling lama locknya itu slip joint, betul? Terus backlog. Soalnya kalau saya lihat pisau-pisau folding yang lama-lama yang jadul ya kan, itu biasanya kalau nggak dia pakai slip joint, backlog, betul nggak? kurang pelajarin hal itu ya, history mana yang duluan nih. Tapi ya urutannya di situ-situ itu dari friction terus ke slip joint, terus ini Opinel sendiri gitu, entah lebih tua si Opinel daripada nongolnya si slip joint dulu atau gimana. Tapi mungkin sejarahnya kalau digali sih ada kan? Ada, Pasti ada ya? masih ada. Terus kalau anatominya? Jadi saya kurang dalemin slip joint dan lockback juga. Jadi kalau proses pembuatan itu belajarnya memang nggak bisa langsung kita masuk dunia folding pengen belajar bikin folding terus mekanisnya langsung pakai locking. Itu tuh kayak kita baru beli motor, mau belajar motor gitu, kita langsung kopling, mau yang pakai kopling gitu. Terus mau di jalan raya aja gitu. Terus mau nge-trail gitu. Iya. Jadi boleh pakai langsung nge-trail. Berarti memang ada stepnya. Bisa. Cuman uang sekolahnya kan mahal. Kecelakaan masuk rumah sakit dan lain-lain itu kan bahaya. Jadi umumnya sih kita sabar-sabar aja gitu. Friction dulu. Udah ketemu semua sambil belajar mekanis nih, anatomi. Agak susah berkembang ketika kita nggak tahu nama-namanya. Karena untuk diskusi dengan orang pun nggak tahu namanya yang mana ya gitu ya. Mungkin kalau just hobi ya, just for fun gitu kan, ya oke lah. Tapi kalau untuk kedepannya, untuk pembuatan kan harus tahu semua. saya mau jualan atau gimana gitu, nggak lucu juga.
Ketika bagian ini orang nanya bagian ini, kitanya nggak ngerti gitu. Sementara kita yang buat. Ya. Jadi mau nggak mau ya udah, kita harus belajar. Udah nggak bisa ditawar-tawar gitu. Ini bagian ini namanya apa, bagian ini namanya apa. Nah ini kebetulan saya lagi bawa ini pisaunya desainnya Bob Terzuola, tapi ini Mitek yang bikin nama brandnya si Mas Drop. Ini masih Mas Drop. Custom juga itu. Ini kebetulan factory, tapi ini custom. Jadi si sekarang drop.com gitu. Drop.com ini open order, ada opsi mau pakai desain warna hitam, warna hitam, warna hijau, warna ada karbon, ada marble karbon. Custom cuma itu saya milih yang karbon hitam. Nah mekanisnya liner lock ini sama kayak kalau pisau pitch blade itu ada liner di ada linernya. Nah itu liner, jadi di sini ada kiri kanan. Ada kiri kanan, terus ada scale. Nah scale itu kalau untuk liner lock yang dibilang scale itu kiri kanan. Kalau yang cuma satu? Kalau frame lock itu yang dibilang scale cuma sini. Yang sebelah sini akan dibilang frame lock. Iya frame. Jadi sini frame, sini scale. Tapi kalau untuk liner lock, liner, scale. Jadi scale-nya ada 2. Jauh lebih ribet sih daripada frame lock. Karena frame lock cuma 2 material, terus ininya dipapras gitu. Udah. Kalau liner lock 4 part nih. Sini ada scale, ada liner, ada 4. Nah, terus ini blade, terus ini namanya pocket clip. Pocket clip memang umumnya pakai ini, tapi ada juga yang nggak pakai pocket clip, dia bikin kayak pouch, jadi kayak kantong dari kulit gitu, dimasukin jadi posisi lipat gitu, dimasukin di pouchnya. Karena ya ada aja orang yang penganut, mayoritas orang yang suka balance itu nggak suka yang frame lock, karena nggak balance antara kiri kanan. Karena ada pocketnya ya? Oh bukan, frame-nya pasti lebih tebal ya. Enggak juga, walaupun disamain, karena di sininya polos, di sininya ada coakan. Oh iya. Jadi nggak balance nih kiri kanan. Nah orang yang suka balance cenderung dia milih liner lock. Nah terus Nah itu kalau tengahnya ini apa nih? Kalau as apa? Ini dalamnya ya. Dalamnya. Kalau jadi satu kesatuan dia namanya pivot. Pivot itu poros yang untuk jadi pusat rotasinya si blade. Nah, terus di sini namanya pivot screw. Terus kalau tengahnya doang selongsong yang dibuat di drat itu namanya pivot barrel. Terus di antara si blade dengan si liner atau si scale ini ada washer. Nah, washer kalau dulu cuma ada washernya tuh kayak bronze, teflon gitu. Tapi makin kesini itu udah ada Ikoma itu, Flavio Ikoma bikin IKBS. Terus mau lagi truss bearing dari stainless, terus naik lagi sampai ceramic bearing. Ya udah macam-macam sekarang. Ada sampai bearingnya itu banyak kayak kipas gitu, makin smooth lagi. Jadi di antara blade dengan scale ada washer. Nggak ada washer, nggak bisa, nggak smooth. Ya serot ngejepit. Terus kalau untuk ini lihat mau liner lock mau frame lock, mekanis yang lockingnya di bawah sini itu selalu ada stopper pin buat dia nutup mentok di situ, buka juga mentok di situ, jadi berhenti di sini. Oh makanya nggak berbalik gitu ya? Iya. Ada apa stopper pin di dalam. Bentuknya cuma bagaimana? Pin doang begitu? Pin. Kayak apa? Batangan begitu doang? Iya. Nah kebetulan yang ini hidden stopper pin, jadi
yang dicok blade-nya itu ada di depan di dalam sini. Nah kalau yang kelihatan di atas itu nggak hidden. Oh iya. Karena yang dicok bagian belakangnya. Terus ada detent ball. Detent ball di dalam ini dekat locking itu ada bola. Kalau posisi open dia nggak berfungsi. Jadi dia berfungsi hanya ketika untuk menutup Klik gitu. Nah, jadi udah mentok stopper pin tadi harusnya kan begini Jatuh. Nah si bola itu yang nahan si blade. Itu letaknya di locknya juga atau di locking. Di locking. Oh jadi locking itu selain fungsi untuk mencegah menutup, dia juga mencegah keluar. Iya. Jadi pas posisi open begini si ball tadi nggak fungsi. Cuman dia jadi ini yang mengunci. Dan itu material bolanya itu pun beda-beda atau Beda-beda. beda-beda. Tapi cuma 2 material sih kalau nggak salah, hanya ada ceramik detent sama steel, detent steel. Yang bagus apa? Yang selama ini yang jadi andalan saya sih ceramik. Karena steel itu kemakan. Jadi gesek, nah steel ketemu steel kan, habis pasti rata. Nah itu lama-lama si pisau ngelos. Tapi kalau keramik enggak, cuman pembuatannya lebih susah. Tapi beli jadi ada kan? Beli jadi ada? Enggak, pembuatannya maksudnya pemasangan. Oh. Karena pecah, gampang pecah. Jadi kita ngepresnya atau dia udah retak tapi kita nggak tahu. Terus pisau kita pakai nih, cat rusak. Lecet dia karena keramik itu kalau pecah itu ketemu sama si blade itu merusak. Nah sama kayak si washer bearing. Dulu awalnya saya pakai washer bearing itu langsung ke keramik. Jadi pakai stainless berapa kali gitu, nih gampang kayaknya. Keramik lebih bagus sih. Kayaknya lebih smooth juga, lebih awet juga gitu. Kalau sempol-sempol debu atau pasir nggak kemakan gitu. Pakai keramik itu gagal berapa kali, banyak. Karena pas ngepres ya dianggap masih sama dengan steel gitu, pecah di dalam. Berasa kan seret udah itu bearing udah pecah, cuma nggak tahu sok. Wah mungkin harus biasain buka tutup, makin lama makin parah. Pas dibongkar bijinya itu pecah. Oh itu kalau kendala si seramik, itu seramik gitu ya? Apa namanya tadi istilahnya? Seramik ball, bearing, ball bearingnya itu dari seramik ya? Dari seramik. Jadi kalau dia pecah justru malah merusak atau seret? Iya, merusak si blade, merusak si scale dan ya pisaunya jadi gagal. Di situ terus di mekanis ini flipper. Nah kalau yang buat jari ini nih, yang buat kan ada yang bulat dia nih, ada yang kalau apa? Kalau ini thumb stud. Thumb stud tapi yang thumb disc itu di atas, jadi pakai disc. Thumb stud tapi dia berbentuk disc di atas. Jadi bisa dibilang thumb disc, bisa dibilang thumb stud. Tapi kalau yang hanya thumb stud aja itu biasanya di samping gitu kan. Oh yang sebelah doang, pentilan gitu ya. Yang pentilan begitu. Ada yang cuma sebelah, ada yang kiri kanan kayak Chris Reeve gitu kan, Sebeza apa gitu, cuma pakai sebelah dia, nggak pakai kiri kanan. Berarti kalau yang nggak pakai thumb stud dia biasanya pakai lubang ya? Itu thumb hole. Thumb hole. Sama-sama thumb lah. Sama thumb. Jadi thumb jempol gitu kan. Terus ditambahin aja. Oh berarti kenapa dibilang tamburin, karena dia seginiin ya? Karena pakai jempol. Oh tamborin itu? Iya kan? Kok jadi nyambung-nyambung gitu ya? Saya lagi serius Saja bisa ngeliatin ini nih. Kayak di atas tadi nih, kayak ini. Tamborin. Ada orang, kalau umumnya di Indonesia orang bilang jimping. Iya. Karena saya lebih suka bilang thumb rest. Thumb rest. Oh thumb rest. Tempat jari istirahat gitu. Oh iya. Jadi di situ. Thumb rest. Ada yang bilang jimping, ada yang bilang Thumb rest. thumb rest. Tapi kalau Fabres tuh tambah. Fabres teman Terus kita. kalau yang slip join apa gitu itu ada yang di sini nih. Slip joint. Oh iya, yang buat yang kuku. dicoklat. Yang buat congkel nih ya. Itu namanya nail cut. Nail
nail cut. Ya jadi potongan kuku. Jadi memang Oh, buat gitu. potong bentuknya memang kayak kuku gitu, makanya nail Itu cut. nail cut. Nail cut. Iya, kayak Victorino gitu kan, dia dengan nail cutnya. Itu biasanya adanya di slip joint. Ada di slip joint. Karena memang cara ngebuka dia cuma pakai kuku, Pakai kuku. dicongkel pakai kuku gitu. Jadi sebenarnya lebih simpel sih penyebutan. Lebih simpel ketimbang Cuma lebih banyak. Jadi lebih banyak. Terus di ini Ada ada detail-detailnya itu gitu. Itu apa itu namanya? space belakang ini kalau lebar begini ini back spacer. Back spacer ini kalau segini ini lebih detail lagi. Ini back spacer terus ada yang bulat doang tuh. Gitu. Itu namanya stand off. Stand off. Ya biasanya Stand off. baut begitu kan sini kan. Ya, Stand off. Itu penahan doang ya. Ya, kalau back spacer kayak gini. Ini kebetulan back spacer. Cuman back spacer ada macam-macam lagi. Kalau ini half back spacer. Ada lagi yang sampai Penuh. depan penuh itu full length back spacer. Nah, kalau umpamanya ini nih kan biasanya kalau ini kan dari dua apitan ya kan ya. Dua sisi yang diapit gitu ya. Kalau yang full namanya apa itu? Monoblok. Dari Frame-nya itu semua apa ininya itu semua full nih. Keliling. Jadi nggak ada kesalahan. Monoblok. oh, saya kebetulan udah bikin, so saya kasih nama dia itu monoblok. Oh, monoblok. Itu nama yang sendiri yang ngasih atau nama istilah umum. Atau ada yang sudah pakai gitu dengan nama itu. Kayaknya sih belum ada yang pakai. Wih. Kayaknya sih Tapi ada yang bikin nggak yang monoblok seperti itu di luar? banyak. Banyak. Tapi Mereka nyebutnya apa? untuk handmade ya, untuk handmade itu kayaknya belum lebih dari 10 orang. Nggak, belum banyak bikin monoblok itu ya. Di Asia juga kayaknya belum ada lagi. Itu informasi bisa dapat informasi kurang dari 10 belum ada lagi itu biasanya dapat informasi dari mana? Karena memang ada komunitasnya gitu kan seluruh dunia atau gimana? Komunitasnya sih nggak ada sih. Oh, nggak ada nggak komunitasnya. ada komunitas spesifik kalau untuk di folding. Cuman komunitas, cuman orang-orangnya itu memang Itu aja. bisa dihitung. Untuk handmade full manual gitu, full manual mesin, nggak computerized gitu, nggak pabrikan, nggak. Itu tuh dikit banget. Dikit banget. Dikit banget. Rata-rata orang luar negeri. Rata-rata US, Europe. US, Europe. Kalau masih Asia gini masih sedikit, masih under 20-an kayaknya. Berarti setidaknya Mas Taufik SG ini mahir lah untuk berbahasa Inggris. Nggak ngetik doang gitu belepetan, kadang-kadang nggak ngerti juga. Karena kan nggak mungkin berkomunikasi dengan Kadang what you say. Dengan Why orang luar. gitu ya. Why not? Bertanya why not gitu. Nah tadi lanjut yang tadi belum dijawab nih. Itu kan monoblok istilah sebutan sendirinya Mas Taufik nih. Kalau di luar negeri apa mereka nyebutnya? Ada yang bilang integral, ada yang bilang one piece, ada yang bilang single handle. Oh gitu. Ada lagi yang bilang Main one man show. ada beberapa kok, tapi Ya, yang saya itu lah ya. doang. Mereka seperti itu. Tapi umumnya integral. Yang umumnya ya. Umumnya integral. Kalau simpelnya sih cuma itu aja. Cuma pengembangannya lagi ada makin kesini tuh makin lebih detail lagi kayak gini. Umumnya kita lihat folding knife itu kan ada baut di clip gitu. Ini nggak ada sama sekali. Rata-rata nyebutnya itu hidden screw, pocket play. Hidden screw karena disembunyikan kan Ada di dalam. Hidden screw. Luar biasa. Terus ada yang inlay, ada yang bolster lock, ada yang udah macam-macam. Tapi kalau untuk penikmat sekedar buyer perlu nggak sih tahu sedetail itu? Apa memang hanya untuk seorang yang memang ini memang gue pengen bikin gitu kan, sehingga gue harus tahu, atau
umumnya pecinta pisau lipat rata-rata tahu sedetail itu? Sejauh ini sih yang saya temuin ya, kalau dari luar nih, dari teman-teman yang di luar, rata-rata mereka tahu. Tuh. Karena ya memang mereka ngumpulin barang-barang beginian gitu. Spare partnya juga dikoleksi sama mereka. Iya, ngumpulin barang-barang beginian dan yang kenal sama saya nih, jarang dari mereka itu yang suka barang-barang pabrikan. Memang dia jadi mereka custom mobil. Jadi kadang mereka jauh lebih tahu. Kadang mereka nanya bagian ini, gue bingung, apaan itu gitu kan.